Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini. Saya bacakan dari Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, renungan kita saya beri judul Setia Sampai Akhir. Setia sampai akhir. Kita sekarang masih dalam masa-masa perayaan Natal ya. Memang puncaknya beberapa hari lagi. Tapi Hana ini adalah seorang tokoh yang tentu ada hubungan dekat dengan kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang akan kita pelajari melalui teks kita? Pertama, kita mau melihat dulu karakteristik Hana ya. Siapa Hana? Nama Hana sebenarnya itu berarti kasih karunia. Kasih karunia. Nah, sesuai dengan arti namanya, maka kita melihat di dalam bacaan kita bagaimana kasih karunia Allah yang begitu besar yang Tuhan nyatakan kepada Hana. Pertama, ia adalah seorang nabi perempuan ya, atau disebut dengan istilah nabiah. Memang dicatat di dalam Alkitab ada beberapa nabiah, tapi tidak terlalu banyak dibandingkan dengan laki-laki. Ia seorang perempuan yang terpilih yang menjadi seorang nabi. Ini luar biasa. Lalu berikutnya yang kedua, ia berasal dari suku Asher. Saudara, suku Asher ini adalah salah satu suku yang merupakan kelompok 10 suku yang dahulu ya, memang ini merupakan bagian kerajaan Israel atau kerajaan utara. Kita tahu bahwa setelah masanya Salomo, kerajaan Israel itu kan terbagi dua. Ada kerajaan di utara, disebut kerajaan Israel dengan rajanya itu Yerobeam, terdiri atas 10 suku Israel. Dan di selatan disebut kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Rehabeam, hanya terdiri atas 2 suku, itu Yehuda dan Benyamin ya. Jadi 10 suku ini dianggap sebagai 10 suku yang sebenarnya tanda kutip sudah terhilang ya, karena tidak muncul lagi namanya. Karena setelah masa penawanan dari kerajaan Asyur, ya kerajaan ini akhirnya kalah gitu ya. Sudah tidak ada lagi. Tetapi kita lihat bahwa dijelaskan di sini Hana ini berasal dari suku Asher. Artinya apa yang tidak dianggap ya ternyata ya muncul seorang nabi dari sana. Itu namanya Hana ya. Sekali lagi bahwa ini adalah kasih karunia secara khusus yang Tuhan nyatakan kepada Hana. Lalu berikutnya kita lihat bahwa usianya disebutkan di sini 84 tahun. Artinya sudah lanjut usia, sudah tua gitu ya. Menjadi janda lagi disebutkan di sini. Namun sekalipun seorang janda dalam waktu yang sudah cukup panjang, kehidupannya tidaklah menjadi pahit, tidak menjadi bitter, tetapi tetap lebih baik, ya tetap better. Ya, apa yang kita lihat di sini berkaitan dengan kesetiaannya, setia sampai akhir. Dia disebutkan di sini melayani sampai akhir hidupnya. Apa yang menjadi dasar kesetiaannya? Kita lihat di dalam ayat 37 bagian B, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah, ya. Beribadah di sini ya, terjemahan lain adalah melayani Allah. Dengan cara bagaimana? Dia berdoa, dia berpuasa. Artinya bahwa Hana ini memiliki hubungan yang sangat dekat, hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia memakai waktunya lebih banyak untuk bersekutu dengan Tuhan,
di bait Allah. Kesenangannya adalah memuji Tuhan. Kesenangannya adalah berdoa. Kesenangannya adalah berpuasa secara rohani. Bagaimana dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, tentu pengenalan secara pribadi dengan Tuhan, dan itulah yang membuat dia akhirnya bersukacita. Dan di dalam ketekunan imannya, di dalam pengharapannya yang sangat mulia, akhirnya dia bisa melihat bayi Yesus yang dibawa pada saat itu ke bait Allah. Nah, ini satu kebanggaan, satu kebahagiaan yang tiada taranya ketika dia sudah berjumpa secara langsung dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu membuat dia sangat berbahagia. Selain dia memiliki kepastian keselamatan, kita lihat di sini bahwa di dalam ayat yang ke-38 ya, dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur karena apa? Karena Tuhan sudah memberkati kehidupannya, memberikan dia kesempatan untuk berjumpa dengan Juru Selamat. Dan kemudian apa yang dilakukan? Dia berbicara tentang anak itu. Dia berbicara tentang Yesus. Artinya memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang yang menantikan kelepasan di Yerusalem. Dan bukan hanya di Yerusalem. Ayat 39, setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke tempat kediamannya, ke kota Nazaret di Galilea. Dia kembali ke kampung halaman untuk juga menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan, menyaksikan segala kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang tentu dikenalnya di kampung halaman, kepada handai tolan, kepada saudara-saudara, kepada tetangga-tetangga. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat mulia, bahwa usia tidak akan menjadi alasan bagi Hana untuk melayani. Dia memang seorang janda, lansia, tetapi itu tidak membuat dia untuk patah semangat, tetapi dia tetap memiliki semangat yang baru, semangat untuk terus bersaksi, semangat untuk terus melayani. Kenapa bisa? Karena sekali lagi dasarnya dia memiliki iman, pengharapan, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan yang ditunjukkan dengan kehidupan doa, kehidupan puasa, kehidupan ibadahnya yang sungguh-sungguh ketat setiap hari dikatakan. Artinya dia memiliki kehidupan rohani yang sangat konsisten, yang sangat sungguh-sungguh ya, sangat tekun terus menerus. Jadi kesetiaannya memang ditunjukkan karena apa? Dia memiliki iman ya. Iman menuntun kepada kesetiaan, dan kesetiaan itu membuat dia akhirnya boleh mengalami banyak sekali kasih karunia Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya. Kiranya saudara dan saya, kita pun memiliki kehidupan rohani yang semakin intim dengan Tuhan seperti Hana, sehingga kehidupannya boleh terus memiliki kesetiaan sampai akhir. Selama ada kesempatan dia melayani. Demikian juga kita kiranya terus memberikan hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup yang memuliakan Tuhan dengan cara kita mau melayani Tuhan selama siang ya, selama masih ada kesempatan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami agar kami tetap hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.